Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Ulul Aliyah Darojah, dan teman saya, Zulfa Laila Munawarah. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang ekosistem dan lingkungan. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu komponen dan fungsi ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Ekosistem sebagai penggabung dari setiap unit biosistem, melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energinya menuju pada suatu struktur biotik dan terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Komponen ekosistem merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri, sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Komponen dalam ekosistem kemudian dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu komponen hidup dan komponen tak hidup, atau juga bisa disebut dengan komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik, komponen pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya, kemudian membentuk suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem. Komponen biotik yang ada di sekitar kita antara lain organisme autotrof atau produsen. Disebut sebagai produsen karena organisme ini mampu membuat makanannya sendiri. Bahkan ia membuat makanannya bagi organisme lain yang tinggal di ekosistemnya. Produsen kemudian akan membuat makanan dengan menyerap senyawa serta zat-zat anorganik yang akan diubah menjadi senyawa organik melalui satu proses yang dinamakan sebagai fotosintesis. Organisme heterotrof atau konsumen memiliki sifat yang berbeda dengan organisme pertama. Organisme heterotrof memperoleh makanan dari organisme autotrof atau produsen dan akan memakan sesama organisme heterotrof. Produsen kemudian akan membuat makanan dengan menyerap senyawa serta zat-zat anorganik yang akan diubah menjadi senyawa organik melalui satu proses yang dinamakan sebagai fotosintesis. Organisme heterotrof atau konsumen memiliki sifat yang berbeda dengan organisme pertama. Organisme heterotrof memperoleh makanan dari organisme autotrof atau produsen dan akan memakan sesama organisme heterotrof lainnya. Pengurai atau dekomposer adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup heterotrof atau autotrof yang telah mati. Pengurai adalah organisme yang bekerja untuk merubah bahan-bahan organik dari organisme yang telah mati menjadi senyawa anorganik melalui suatu proses yang dinamakan dekomposisi. Pengurai atau dekomposer akan menduduki jabatan penting dalam suatu rantai makanan di bumi karena perannya paling akhir adalah kunci keberlangsungan rantai makanan. Komponen abiotik. Komponen kedua dalam ekosistem adalah komponen abiotik dan komponen yang tak hidup. Dengan kata lain, komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup, tetapi ada di sekitar kita dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup. Beberapa jenis komponen abiotik yaitu sinar matahari, angin, udara,
kelembapan udara, dan banyak lagi benda mati yang ikut berperan dalam ekosistem. Untuk yang selanjutnya yaitu energi dalam ekosistem. Yang pertama, pengertian aliran energi. Aliran energi yaitu perpindahan suatu bentuk energi dari satu energi ke energi lainnya, dimulai dari sinar matahari ke produsen, ke konsumen primer, dan ke konsumen tingkat tinggi, dan kemudian ke saproba. Di dalam proses perpindahan selalu terjadi pengurangan jumlah energi dari setiap melalui tingkatan trofik makan-memakan. Yang kedua yaitu cara menjaga keseimbangan ekosistem, yaitu dilakukan oleh ekosistem itu sendiri dengan menjaga perputaran energi dan nutrisi yang diterima dari sumber luar. Sumber energi luar yang dimaksud yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari akan ditangkap oleh tumbuhan dan digunakan untuk pertumbuhannya. Peran cahaya matahari dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman yaitu sebagai salah satu syarat terjadinya fotosintesis. Dalam proses inilah energi dari matahari akan diubah dalam bentuk energi kimia yang dapat digunakan oleh heterotrof melalui rantai makanan. Efisiensi fotosintesis tumbuhan sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Berikutnya yaitu perpindahan energi dalam ekosistem. Cahaya matahari masuk ke dalam lingkungan ekosistem. Selanjutnya, hanya setengah dari rata-rata energi cahaya yang digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Setelah fotosintesis, maka akan dihasilkan energi kimia yang kemudian tersimpan di dalam tumbuhan sebagai produsen. Berikutnya, tumbuhan dimakan oleh organisme herbivora sehingga berpindah dari produsen ke konsumen primer. Energi yang disimpan konsumen primer hanya berkisar 10% dari energi produsen. Organisme herbivora kemudian dimangsa oleh organisme karnivora sehingga energi berpindah dari konsumen primer ke konsumen tingkat tinggi. Energi yang disimpan juga hanya 10% dari energi konsumen primer. Jika produsen tidak dimakan oleh konsumen primer, maka energi akan diteruskan ke dekomposer atau dikeluarkan dari ekosistem sebagai materi organik. Selanjutnya yaitu siklus unsur kimia dalam ekosistem. Yang pertama, siklus unsur air. Siklus ini terjadi melalui atmosfer, lautan, daratan, hingga kepada organisme. Prosesnya dapat meliputi evaporasi, transpirasi, dan respirasi, kemudian kondensasi yang turun menjadi titik-titik air hujan. Air hujan tersebut masuk ke dalam rongga tanah dan mengalir hingga sampai ke lautan. Sementara itu, air yang mengalir ke sungai dimanfaatkan oleh organisme untuk berbagai macam kebutuhan, yang pada akhirnya air mengalami penguapan dan kembali pada proses awal. Yang kedua yaitu siklus karbon dan oksigen. Karbon dan oksigen menjadi susunan paling dasar dari penyusunan senyawa organik. Sumber karbon di alam adalah gas CO2 yang pertama kali masuk ke dalam kehidupan melalui stomata pada proses fotosintesis tumbuhan. Hasil dari fotosintesis adalah oksigen yang digunakan untuk proses respirasi. Saat proses tersebut terjadi, karbohidrat akan diubah menjadi beberapa bentuk senyawa seperti energi, CO2, H2O yang membentuk siklus pendek CO2 dan O2 secara teratur. Sementara itu, jalur siklus panjang karbon dan oksigen dapat terjadi apabila ada bakteri yang bersifat sebagai pengurai organisme mati. Yang ketiga yaitu siklus nitrogen. Nitrogen di muka bumi ini dibutuhkan untuk membentuk protein dan molekul organik esensial. Terdapat sekitar 79 unsur nitrogen di udara, tapi hanya organisme tingkat rendah yang dapat menggunakannya seperti bakteri dan alga biru. Tumbuhan menggunakan nitrogen dalam bentuk ion nitrat atau ion amonium. Nitrogen juga dapat difiksasi menjadi amonia dalam peristiwa yang disebut amonifikasi. Yang keempat yaitu siklus fosfor. Siklus fosfor berbeda dari siklus lainnya. Fosfor tidak berbentuk gas.
melainkan terdapat dalam batuan sedimen. Tumbuhan mendapat fosfor dari air yang larut dalam tanah, sedangkan hewan mendapatkan fosfor dari tumbuhan yang dimakannya. Yang terakhir yaitu ekosistem dalam Islam. Ekosistem menurut perspektif Al-Quran dengan mengkaji penafsiran dari Tantawi Jauhari dan Ahmad Baikuni ialah tatanan kehidupan yang saling mempengaruhi satu sama lain yang hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan atas kehendaknya. Allah menundukkan segala tatanan ekosistem untuk memberikan kemanfaatan bagi manusia. Dan manusia diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di bumi untuk menjaga kelestarian ekosistem tersebut. Keterkaitan ekosistem dalam Islam yaitu energi pada setiap makhluk hidup dibutuhkan oleh makhluk hidup yang lain yang menyebabkan terjadinya kelangsungan hidup. Dalam Islam, saling keterkaitan ini merupakan salah satu tujuan penciptaan Allah, sebab Allah menciptakan segala sesuatu tidak ada yang sia-sia yang terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 114. Kemudian ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ekosistem yaitu Surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Menjadikan bumi itu hijau, sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Cukup sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.